Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2021. Jadi untuk analisa saham mingguan ya, saya akan bahas langsung. Kali ini yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Jadi saya mulai langsung. Yang pertama saya bahas adalah Excel Axiata Tbk ya. Jadi ini adalah grafik mingguan untuk XL. Kalau kita lihat di sini, ini garis-garisnya masih tetap sama ya. Jadi saya sudah berikan sebelumnya. Memang dia pergerakannya boleh dikatakan dia sideways ya. Range-nya cukup lebar di antara range 2800 sampai dengan 3270 ya. Itu kalau secara weekly-nya. Jadi ini garisnya sudah saya berikan. Um, Memang di sini dia selama bertahan di atas 2800 sebenarnya dia masih cukup ada harapan untuk breakout ke atas 3270 ya, dengan target berikutnya di 3390 dan 3730. Jadi yang mau buy sekarang sebenarnya masih ada peluang ya selama dia bertahan di atas 2800. Um, ini saya ke tengah-tengahnya saya kasih garis 3070 dan 2980. Jadi itu untuk trading stopnya kalau mau buy sekarang pasang di sana trading stopnya. Kemudian kalau mau tunggu, kalau misalnya dia koreksi, kalau dia berhasil rebound, naik lagi ke atas 2980, itulah di titik sana yang saat yang terbaik untuk beli ya, itu untuk mingguannya. Ini support resistennya. Uh, Kemudian berikutnya, ini kalau kita lihat untuk daily-nya ya, daily chart-nya garis-garisnya masih tetap sama. Saya biasanya garis-garis ini nggak saya rubah-rubah ya, jadi supaya nggak bingung. Kalau kita lihat di sini minggu lalu ya, dia cenderung sideways, range-nya kurang lebih sekitar area 3040 sampai dengan 3000. Kalau kita lihat di sini itu di 3180-an ya kurang lebih ya. Jadi masih cenderung sideways. Kalau mau buy sekarang pasang aja trailing stopnya di 3070 dan 2980 ya, seperti itu ya. Atau kalau mau tunggu buy on weakness, ini saya sudah gambarkan di 2800 ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita pakai yang ini ya, 2870 yang dikasih ya. Sebelumnya kan dia koreksi di bond ke atas 2870 buy ya, seperti itu ya. Jadi 2980 ke atas tambah lagi 3070 ke atas tambah lagi ya. Itu yang mau buy on weakness. Mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja ya karena dia masih sideways ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3200 tambah lagi naik ke atas 3270 atau 3300 ke atas ya, itu boleh tambah lagi ya. Berarti dia breakout ke atas Fibonacci extension 161,8% ya. Ini saya sudah gambarkan Fibonacci extensionnya ya. 161,8% itu di area sekitar 3300-an ya. Memang sebelumnya di sini hanya 3270 ya. Jadi boleh dikatakan sudah tercapai sebelumnya ya. Jadi kali ini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 3270 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 3270 atau ke atas 3300, kalau mau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya di 3500 dan 3600. Itu untuk Excel ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk friend. Jadi friend minggu lalu dia memang lower low ya candlenya ya, tapi dia close-nya sudah ditutup higher daripada minggu sebelumnya, walaupun high-nya masih belum breakout ya, karena 2 minggu yang lalu high-nya di 96. Penutupan minggu lalu high-nya di 93. Ini di weekly-nya. Sebenarnya sih untuk friend ini ya, memang ini kecenderungan masih cenderungan sideways kembali ke area 74 sampai dengan 103 ya kurang lebih ya. Jadi selama di atas 74, saya rasa sih dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas ini ya, paling tidak di area sekitar 118-an ya. Ini swing high-nya ya, 114 sampai dengan 118. Jadi kalau mau buy sekarang boleh. Ini untuk mingguannya ya. Target price-nya di 103 sampai dengan 114. Kalau kita lihat di daily-nya, ini grafik daily-nya hari Jumat kemarin ya, tanggal 10 Desember 2021, dia reboundnya lumayan kencang, volumenya juga naik lumayan tinggi ya. uh, yang ngikutin saya sebelumnya, kalau kita perhatikan di sini, ini area bandwidth sudah saya gambarkan di 92. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 92, boleh buy ya, seperti itu ya kalau mau buy ya. Uh, Kalau yang belum punya Pak Sunar, apakah nggak ketinggalan? Kalau buy sekarang enggak ya. Jadi kalau yang sudah punya ataupun kalau sudah buy, uh, pasang aja trading stopnya di 88 dan maksimum stop lossnya di 83 atau 81 lah ya maksimumnya. Tapi saya rasa sih 88 dan 83 aja cukup ya, seperti itu ya. Ini stop lossnya. Jadi kalau dia naik lagi, naik ke atas 95, mau tambah lagi silakan, naik ke atas 99, tambah lagi silakan. Target price-nya sekitar antara 113 sampai dengan 119 ya. Ini saya gambarkan garis-garisnya. Jadi garis-garis sebelah kanan itu untuk area average up. Kalau dia naik lagi, tambah lagi atau average up ya. Itu kurang lebih untuk trend. Oke, berikutnya
untuk TBIG. Jadi TBIG ini sebenarnya dia masih sidebase-nya dia lebar ya, antara 2850 sampai 3440 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja ya, target price berikutnya di 3440. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Memang kalau kita lihat di sini dia sidebase ini sudah lama banget. Kalau dia breakout ke atas 3440 boleh buy ya. Target berikutnya dia masih ada peluang untuk ke 4000 ya. Itu untuk TBIG ya. Jadi memang sidebase-nya lama. Kalau terus terang aja TBIG saya masih hold ya. Jadi memang terus terang aja saya lama belum update mengenai analisa saham mingguan ya, karena ada kesibukan. Jadi saya sebenarnya masih hold ya TBIG ya. Ya puji Tuhan ini profitnya sudah 11,97%-an kurang lebih ya. Karena saya average-nya di harga 2858. Yang ngikutin saya dari awal seharusnya sudah saya sebutkan ya, ini di daily chart-nya. Di daily chart-nya untuk TBIG saya sudah sebutkan sebelumnya, saya pasangnya stop loss-nya memang agak jauh ya, 2700 sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya ya. Kalau kita perhatikan di sini ini ada swing hanya di 3170 ya. Jadi bisa menggunakan pakai low-nya yang kemarin aja di Jumat ya, tanggal 10 Desember ya. Jadi pasang aja trailing stop-nya di 3160 dan 3100. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kira-kira buy on weakness gimana? Sebenarnya yang rajin ikutin saya sebelumnya ya, ini saya sudah sebutkan, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2900 boleh buy up ya, atau buy on weakness ya, ketika dia koreksi breakout. Memang di sini area konsolidasinya ya, mungkin yang di sini saya pernah buy terus kemudian turun lagi pas sebentar, naik lagi turun lagi naik atas ya. Memang seperti itu ya dinamika kalau trading saham, seperti itu. Biasanya kuncinya kalau misalnya terlalu sering kena stop loss atau trailing stop ya, mungkin range-nya diperlebar sedikit ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik, ini kalau kita lihat ini berapa kali dia barusan berhasil ya, satu, kalau dari yang terakhir ini ya setelah koreksi ya, 1, 2, 3, keempat kalinya hitungannya, atau kelima kalinya ya kalau dihitung dari ini ya. Jadi dia barusan berhasil breakout naik tinggi ya. Jadi memang kita harus tetap sabar, fokus, dan disiplin ya. Yang buy on weakness lagi boleh tunggu di area sekitar 2900 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi turun ke bawah, saya nggak doakan turun nggak ya. Jadi saya doakan tetap bisa naik. Kalau misalnya dikasih, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2900 barusan kita buy. Tambah lagi kalau naik ke atas 3000, naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya. Itu kalau yang mau buy on weakness. Kalau mau buy sekarang pasang aja trailing stopnya sama ya. Atau stop lossnya 3160 dan 3100. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3250, boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 3400 dan 3500 untuk TBIG ya. Jadi masih ada peluang, mudah-mudahan lancar ya. Oke, berikutnya untuk Telkom. Ini grafik mingguannya target 4100 sudah kena ya. Jadi candlenya minggu lalu tuh sebenarnya masih bagus ya, karena dia higher high, higher low, dan higher close ya untuk Telkom ya. Target berikutnya masih memungkinkan ke 4370 dan 4500. Ya, ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya. Jadi kalau mau di sini ya, kalau yang sudah punya, ini garisnya sudah saya berikan juga. Jadi pasang aja trailing stopnya di 4000 dan 3880. Yang berminat buy on weakness tunggu aja di area sekitar 3880. Memang sebelumnya di sini dia turun banyak 4000, kemudian dia berhasil naik lagi ya. Jadi mungkin masih belum dikasih kalau yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 3880. Itu paling jauh ya. Kalau agak dekat ya 4000. Nah, seperti itu ya, itu stop lossnya memang agak jauh. Yang perlu diingat, selama dia bertahan di atas 3880, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas high-nya ini ya. Ini high-nya kan di 4250 tanggal 6 Desember. Selama di atasnya 3880, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas dengan targetnya sekitar 4300 dan 4500 ya. Itu untuk Telkom. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Walaupun seperti itu untuk Telkom, uptrendnya masih cukup bagus. Memang cenderung konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya ya, setelah dia breakout dari 3880. Itu kurang lebih untuk Telkom. Berikutnya untuk Tower. Jadi kalau kita perhatikan Tower di sini, ini weekly chart-nya ya. Support resistennya sudah saya gambarkan. Area terpenting 1150 ya. Jadi terakhir memang dia ditutup di bawah 1150 ya. Sempat lower low ya minggu lalu ya. Nah, apakah sudah saatnya buy? Kalau yang sudah punya ya, perlu diingat aja, kalau sudah punya jangan lupa pasang
stop lossnya di 1115 ya, 1115. Jadi kalau dia turun di bawah 1115 ada kemungkinan dia akan testing area 1060. Memang ini cenderung lesu ya untuk tower ya, berbeda dengan TBG tadi ya. Yang mobile tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1180, target berikutnya di 1240 dan 1325. Itu untuk tower ya. Kalau mobile ya, ini support resistennya secara mingguan. Jadi memang beda ya. Kalau mingguan seperti itu, kalau daily garisnya lebih banyak ya. Jadi yang nggak suka bingung lihat garisnya banyak banget ya pakai weekly aja ya. Memang kalau weekly stop lossnya agak lebar ya. Begitu ya. Kalau kita perhatikan kalau dia naik ke atas 1180 ya boleh buy. Targetnya untuk berikutnya di 1240 dan 1325. Sedangkan untuk stop lossnya kalau dia misalnya gagal pasang di 1150 atau di low-nya minggu lalu ya di 1115. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita perhatikan ini daily-nya ya, kalau mau buy saran saya sih memang ini cenderung sideways. Dia sebelumnya breakdown di bawahnya 1130 ya. Kalau kita lihat di sini garisan saya kan di 1130. Jadi kalau mau buy naik ke atas 1155 boleh buy ya. Jadi kalau sekarang masih belum ya. Naik ke atas 1155 buy, naik ke atas 1180 tambah lagi target price berikutnya di 1220. Kalau dia berhasil naik ke atas 1220 boleh tambah lagi target berikutnya di 1270 dan berikutnya lagi di 1325 sampai dengan 1350. Itu untuk tower ya. Jadi kalau kita perhatikan ini memang saya sudah pernah tarik garis Fibonacci retracement jauh ya dari sini dan sini ya. Jadi ini kan dia sudah pernah breakout ke atas sebelumnya ya, kemudian dia koreksi ke bawah. Nah kalau kita perhatikan di sini garisan 38,2% itu di area 1038,5 ya. Jadi kalau selama bertahan di atasnya 1060 sebenarnya sih masih ada harapan ya. Jadi ini memang cenderung sideways tapi di jalurnya kalau kita lihat di sini masih jalurnya ke arah bawah ya. Dia belum naik ke atas ya seperti itu ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Itu untuk tower kurang lebih cukup. Nah, jadi sekian ya untuk emiten telekomunikasi. Untuk ISAT saya terus terang tidak bahas ya karena ISAT terakhir minggu lalu penurunannya dalam banget dan ARB juga berhari-hari ya. Jadi saya nggak bahas dulu untuk ISAT. Kurang lebih cukup sekian ya. Seperti biasanya jangan lupa lihat nonton analisa saham mingguan yang lainnya karena saya akan push beberapa saham. Kemudian jangan lupa juga ya jaga kesehatan selalu dan saya doakan agar semuanya selalu sehat, diberkati luar biasa, kemudian damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak.